Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Cielanda, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curug. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu proses persidangan hukum acara pidana. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pada tahapan pertama, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Sidang dimulai dengan jaksa membacakan surat dakwaan, yaitu dokumen yang berisi tuduhan terhadap terdakwa, yang menjelaskan apa kesalahan terdakwa, kapan kejadiannya, di mana, dan pasal hukum yang dilanggar. Contohnya itu, terdakwa A didakwakan melakukan pencurian pada tanggal 16 di lokasi Curug dengan melanggar pasal 362 KUHP. Yaitu tahap yang kedua, eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum (PH). Setelah mendengar dakwaan, terdakwa atau pengacaranya boleh mengajukan keberatan (eksepsi) jika ada yang dianggap salah secara hukum. Misalnya itu pengadilan ini tidak berwenang mengenakan kasus ini, atau surat dakwaannya tidak jelas. Selanjutnya itu ada yang namanya tuh replik dari jaksa, yakni jika ada eksepsi, jaksa akan menanggapinya melalui replik, yaitu jawaban dari jaksa yang menolak atau membantah eksepsi tersebut. Selanjutnya itu yang keempat, ada yang namanya itu duplik dari penasehat hukum. Kemudian pengacara terdakwa boleh membalas replik jaksa melalui duplik. Setelah ini hakim akan memutuskan apakah eksepsi itu diterima atau ditolak. Kelima, yakni putusan sela oleh hakim. Putusan sela adalah putusan sementara dari hakim atas eksepsi tadi. Jika eksepsi itu diterima, bisa jadi sidang dihentikan karena misalnya itu pengadilan dianggap tidak berwenang. Jika eksepsi itu ditolak, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Yaitu selanjutnya itu pada tahapan pembuktian. Tahapan pembuktian adalah tahapan inti dari persidangan pidana. Disinilah jaksa dan terdakwa berusaha membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenarnya atas peristiwa pidana yang terjadi. Menurut pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah menurutnya yaitu yang pertama itu keterangan saksi, adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa secara langsung. Saksi bisa dari pihak JPU atau dari pihak terdakwa. Alat pembukti yang nomor 2 yaitu keterangan ahli, pendapat profesional dari dokter, psikolog, dan lain-lain untuk menjelaskan hal-hal teknis di luar pemahaman hukum umum. Alat bukti yang ketiga itu dokumen resmi atau bukti tulisan yang bisa memperkuat dakwaan atau pembelaan. Misalnya surat pengakuan, laporan polisi, hasil visum, nota, kontrak, dan lain-lain. Dan alat bukti yang keempat itu petunjuk, fakta atau keadaan yang bisa membuat hakim menyimpulkan suatu peristiwa. Misalnya itu rekaman CCTV, sidik jari, hasil uji forensik. Selanjutnya itu alat bukti yang terakhir itu keterangan terdakwa, penjelasan langsung dari terdakwa tentang kejadian yang dituduhkan kepadanya. Ini bukan alat bukti utama tetapi bisa menguatkan bukti lain. Tahapan yang ketujuh yaitu pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Setelah tahapan pembuktian selesai, jaksa menyusun dan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa. Ini disebut juga requisitory. Isi tuntutan jaksa yaitu ringkasan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, ulasan alat bukti dan keterangan saksi, analisis terhadap pasal yang dilanggar, dan ada juga usulan hukuman, misalnya itu penjara 3 tahun, denda atau pidana lain. Itu masuk ke tahapan ke-8 yaitu pembelaan atau pledoi dari penasehat hukum atau terdakwa. Setelah tuntutan jaksa, giliran terdakwa atau pengacaranya menyampaikan pembelaan yang disebut pledoi. Isi pledoinya itu yaitu seperti pembatahan terhadap isi tuntutan jaksa, alasan terdakwa tidak bersalah, dan permohonan untuk dibebaskan atau diringankan kehukumannya.
Selanjutnya itu masuk ke tahapan yang ke-9, tahapan tanggapan JPU atas pledoi. Setelah pledoi disampaikan, jaksa boleh menanggapi atau membantah kembali isi pledoi dari terdakwa. Tanggapan ini bertujuan untuk memperkuat posisi jaksa dan tetap meyakinkan hakim bahwa terdakwa layak dihukum sesuai tuntutan. Contohnya itu pembelaan tidak berdasarkan karena semua unsur-unsur pidana telah terbukti berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Masuk ke tahapan yang ke-10, tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan JPU, replik balik. Nah, jika dianggap perlu, pengacara terdakwa bisa menanggapi kembali bantahan dari jaksa. Tahap ini adalah kesepakatan terakhir sebelum hakim memutuskan perkara. Contohnya itu, jaksa tidak mempertimbangkan fakta penting dari saksi yang menyatakan terdakwa tidak berada di TKP. Nah, tahapan yang terakhir itu pembacaan putusan oleh hakim. Setelah semua proses selesai, hakim akan bermusyawarah, berdiskusi tertutup untuk menentukan putusan, lalu membacakan putusan dalam sidang terbuka. Isi putusannya itu bisa pertimbangan hukum dari fakta-fakta persidangan, menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan jenis hukuman yang dijatuhkan atau perintah pembebasan. Dalam putusan hakim ini ada 3 kemungkinan putusan, yaitu yang pertama, terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum. Yang kedua, terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti. Dan yang ketiga, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terbukti tapi bukan tindak pidana. Selanjutnya itu ada yang namanya itu upaya hukum setelah putusan. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, pihak tersebut bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke pengadilan agama, peninjauan kembali atau PK jika sudah ada putusan yang ikrah berkekuatan hukum tetap. Nah, kesimpulan singkat tentang tahapan-tahapan proses persidangan tadi, proses sidang pidana mempunyai alur yang runtuh dan jelas. Dari pembacaan dakwaan hingga putusan akhir hakim, semua pihak seperti jaksa, terdakwa, pengacara punya kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat dan bukti mereka. Ini bagian dari asas peradilan yang adil. Mungkin itulah tahapan-tahapan proses sidang pidana yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.